Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan ini Miss Halimah ingin menampilkan pembelajaran untuk program remedial di kelas 8. Mohon diperhatikan dengan baik dan disimak ya untuk mendapatkan nilai yang baik dan tuntas. Anak-anak, ada kata bijak dari Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa engkau tidak akan meraih ilmu kecuali dengan 6 hal, yaitu cerdas, selalu ingin tahu, tabah, punya bekal dalam menuntut ilmu, membimbing dari guru dan dalam waktu yang lama. Semoga bisa menjadi masukan untuk tetap terus semangat belajar. Baik, kita mulai kegiatan remedial kali ini. Untuk soal nomor 1, ada gambar lambung dengan pertanyaan, fungsi dari usus besar adalah A. Mengatur kadar urea dalam sisa makanan, yang B. Mengatur kadar air dalam sisa makanan, C. Mengatur kerja bakteri Escherichia coli, dan yang D. Mengatur pembusukan mengatur pembusukan kuman. Pada soal nomor 1, fungsi usus besar itu adalah membusukkan sisa makanan, menyimpan dan mengeliminasi sisa makanan, menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit, dan mendegradasi bakteri. Sebagai tambahan, pada usus besar itu memiliki bakteri E. coli atau Escherichia coli yang berfungsi untuk membusukkan sisa makanan. Maka berdasarkan pembahasan ini, fungsi usus besar adalah mengatur kadar air dalam sisa makanan, yaitu yang B. Anak-anak, untuk soal nomor 2, proses penyerapan sari-sari makanan pada sistem pencernaan manusia terjadi di titik-titik. A. Di duodenum, B. Ileum, C. Yeyunum, dan D. Abomasum. Pada soal nomor 2, diketahui bahwa duodenum itu adalah usus 12 jari, ileum adalah usus penyerapan, menghasilkan enzim petialin, karena enzim petialin dihasilkan oleh kelenjar ludah, bukan lidah. Ya. Next, untuk soal nomor 5, enzim yang dihasilkan untuk mengubah lemak menjadi gliserol adalah A. lipase, B. amilase, C. renin, D. pepsin. Penin. Maka enzim apa yang berfungsi untuk mengubah lemak dan gliserol? Itu adalah enzim lipase, berasal dari kata lipid yang mudah kalian ingat, yaitu lemak. Maka enzim yang mengubah lemak menjadi gliserol adalah lipase. Next, untuk soal nomor 6, enzim tripsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi A. protein cair oleh HCl, B. asam lemak dan asam amino, C. asam amino oleh peptida, D. asam lemak oleh peptida. Yang mana yang jawaban yang benar? Berdasarkan pembahasan, enzim tripsin berasal dari pankreas. Keywordnya anak-anak PLTA. Apa itu PLTA? P untuk pankreas, L untuk lipase yang mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, T untuk tripsin yaitu protein dan peptida, A itu amilopsin atau amilase mengubah pati menjadi gula. Nah, ini adalah kata kunci yang mudah kalian ingat untuk menjawab soal-soal yang berhubungan dengan enzim. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Enzim pencernaan terdapat di dalam lambung, yaitu A. erepsin dan tripsin, B. tripsin dan strepsin, C. pepsin dan renin, D. tialin dan entirokinase.
Pembahasannya apabila ada bertanya pertanyaan membahas enzim pada organ pencernaan yaitu lambung, maka keywordnya adalah lapar. Apa itu lapar? L itu untuk lambung, A itu untuk asam lambung yang membunuh kuman bakteri yang masuk dan melunakkan makanan yang masuk ke dalam lambung. Kemudian P untuk pepsin, mengubah protein menjadi pepton. R untuk renin, yaitu mengubah protein susu. Maka dapat diketahui bahwa jawabannya adalah enzim yang bekerja atau enzim yang terdapat pada lambung adalah yang C ya, pepsin dan renin. Next, untuk nomor 8 yaitu untuk nomor 8 adalah di dalam lambung. Aduh, berisik banget sih. Orang udah dalam lambung terdapat enzim pepsinogen yang belum aktif. Pepsinogen ini diaktifkan oleh HCl menjadi titik-titik, yaitu A renin, B pepsin, C pepsin, D tripsin. Maka pembahasannya adalah pepsinogen akan bekerja dengan mengubah menjadi pepsin oleh asam lambung atau HCl. Pepsinogen bekerja dengan mengubah menjadi pepsin dan asam lambung yaitu HCl untuk mencerna makanan dan mengandung protein untuk diubah menjadi pepton dan asam amino yang baik untuk perkembangan otak. Jadi, dalam enzim pepsinogen yang belum aktif kemudian diaktifkan oleh HCl yaitu adalah enzim pepton. Next, anak-anak, kita ada di akhir soal. Kita ada di akhir soal, yaitu untuk soal nomor 9 dengan pertanyaan fungsi enzim pepsin adalah A. Mengubah lemak menjadi asam lemak, B. Mengubah karbohidrat menjadi gula, yang C. Mengubah protein menjadi asam amino, yang D. Mengubah protein menjadi pepton. Maka pembahasan untuk soal nomor 9 ini adalah pepsin adalah enzim pencernaan yang fungsi utamanya memecah protein yang ada dalam makanan menjadi bagian kecil yang disebut dengan pepton. Pepton mengandung asam amino yang baik untuk fungsi otak dan pertumbuhan. Maka fungsi pepsin adalah yaitu protein menjadi pepton. Next, untuk soal terakhir yaitu enzim peptialin terdapat di titik-titik A. Lambung, B. Air liur, C. Usus besar, D. Usus halus. Enzim peptialin ini berbeda ya dengan keyword yang sudah ada di awal soal. Ada PLTA dan lapar. Untuk peptialin ini hanya pada satu organ pencernaan. Enzim peptialin berfungsi mengubah karbohidrat menjadi pati atau gula sederhana. Itu terdapat pada air liur yang diproduksi oleh kelenjar ludah atau saliva. Maka jawaban untuk soal nomor 10 adalah air liur. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa dipahami ya? Semoga setelah program remedial mendapatkan nilai yang terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.